di mana keesokan harinya, which is tanggal 21 Agustus 2024, mulai keluar banyak sekali postingan tentang peringatan darurat. Yang mana gerakan ini sebenarnya diprakarsai, dimulai, dibunyikan genderang perangnya oleh wibu. Iya. Mantap. Persiapannya tuh rada hektik soalnya malam itu. Bener-bener yang semua obrolan tiba-tiba ada aja. Wah, kita demo, ya ayo besok demo. Kita ngumpulin donasi, ayo kita donasi untuk makanan, minuman, konsumsi selama di sana, untuk medik apa segala macam. Ayo. Tapi dari pihak pemerintah juga, polisi tolong. Taruh di depan situ, tolong. Ntar mereka masuk, taruh situ yang bener gitu. Saya kira kayak rame banget. Gue yakin gitu, bro. Gue kesel banget ketika ngedenger pertanyaan nomor 4 ini. Karena apa? Karena gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Mereka naiknya angkot, mereka naiknya Kopajanya udah gembel, bro. Ini sorry tuh saya buat siapapun pemilik Kopaja tersebut, tapi saya melihat sendiri tuh Kopaja udah gembel, udah banyak bopak di mana-mana. Dibilang bus-bus mewah, ada fotonya nggak ya? Gue kesel banget, bro, sumpah, nggak bohong demi apapun. Ini Kopaja bus mewah mana, ada bocel-bocel di sini, bazar goblok. Gue tahu ada beberapa dari lu yang nontonin gue tuh sebenarnya nggak gitu suka sama politik. Gue tahu mungkin beberapa dari lu yang secara nggak sengaja ngeklik video ini nggak gitu peduli sebenarnya sama politik. Tapi biar gue tanyain satu hal sama lu. Kalau misalkan di rumah elu, rumah yang dikasih sama pendahulunya elu, entah orang tua, kakek atau apapun itu, yang dibangun dengan susah payah, yang udah dirawat dengan penuh kasih sayang, tiba-tiba diisi sama sekumpulan orang tol, yang mereka tiba-tiba berak di ruang tamu elu, kira-kira lu marah nggak? Keramaian yang terjadi sekarang, baik di jalan maupun di sosial media, bukanlah tentang PDIP, bukanlah tentang Anies atau Ahok, bukanlah tentang pilkada, tapi tentang ngasih tahu ke siapapun pejabat di atas sana, buat lu jangan sembarangan ngotak-ngatik aturan. Buat lu yang secara tiba-tiba ikut-ikutan, atau katakanlah FOMO, percayalah men, gak apa-apa FOMO. Karena kita butuh suara sebanyak-banyaknya. Dan percayalah, kalau FOMO lu kali ini bermanfaat. Tapi tolong, dampingilah FOMO-nya lu itu dengan pemahaman tentang apa-apa yang terjadi. Tahun ini, ketika ada pelajar SMK yang ditanya sama wartawan tentang apa alasan ikut aksi unjuk rasa ini, jawaban dia langsung to the point. Demo Jokowi kan anaknya nyalon. Nah, masa lu mau kalah sama anak SMK? Video ini akan berisi recap tentang apa-apa yang udah terjadi sejauh ini. Sekarang gue record tanggal 24 Agustus jam 5.50 pagi, dimana perasaan rakyat sejauh ini itu lagi dipontang-panting kesana kemari. Video ini kurang lebihnya akan berisi tentang penjelasan tentang kenapa sekumpulan orang tadi, orang-orang tadi, bisa-bisanya berak di ruang tamunya kita. Oh, dan ada pesan buat buzzer, lu tanggal 25 Oktober 2023, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU. Dimana akhirnya setelah semua yang mereka lewati, mereka berhasil menang dalam pemilu dan mendapatkan suara sebanyak 58%. Nantinya, merekalah orang yang fotonya bakal ada di sekolah, di rumah sakit, di tempat-tempat pemerintahan, dan merekalah yang akan memimpin negeri ini. Tapi kita tahu, kalau langkah politik keduanya itu, setiap langkahnya, setiap jalannya mereka itu sebenarnya dipapah dan digotong sama beberapa orang, termasuk bapak dan paman dari sang wakil presiden. MK, tempat di mana paman bekerja,
mengubah aturan umur supaya sang ponakan bisa naik. Sempat jadi masalah memang, tapi nasi sudah menjadi bubur. Buburnya udah keburu diaduk. Mau gimana pun orang-orang komplain, mereka udah menang. Semua masalah yang baru-baru ini lu lihat bermula ketika MK yang waktu itu menjadi tempat di mana aturan bisa dirubah untuk memenangkan seseorang, kini melakukan hal sebaliknya. Menjegal sang adik supaya nggak ngikutin jejak abangnya. That's a good word, bro. Bold, gokil. Pada tanggal 20 Agustus 2024, MK yang udah nggak ada si paman ngeluarin putusan yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dalam putusan nomor 60 PUU, itulah yang ribet itu. Yang mana poin pentingnya adalah gini. Batas minimal untuk sah menjadi gubernur adalah 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Ambang batas atau threshold yang diperlukan untuk partai atau koalisi partai bisa mengusung calon gubernur adalah 6,5 sampai 10% sesuai dengan jumlah penduduk. Oke, mungkin lo masih bingung, jadi kita bahas satu persatu. Gini. Untuk putusan yang pertama ini, tentu terlihat sekali seperti sedang berusaha untuk menjegal anak supaya tidak bisa mencalonkan sebagai gubernur karena pilkada akan dilakukan tanggal 27 November 2024 di mana Doski, si anaknya, baru bakal berusia 30 tahun di Desember nanti, di 25 Desember 2024. Sedangkan untuk putusan yang kedua, ini adalah angin segar yang dicari orang-orang supaya Jakarta selamat dari pilkada abal-abal yang kelihatan banget pengen pemenangnya udah disetting sama mereka. Perkara pilkada ini agak ribet, tapi gue bakal berusaha jelasin dengan sesederhana mungkin. Gue harap lo mengerti. Awalnya PKS itu pengen nyalonin Anies Baswedan bersama Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dengan slogan Jakarta Aman. Yang mana lucunya waktu itu sempet kayak, jangan Jakarta Aman pak, tapi Jakarta Anabul. Kok Anabul? Iya, ini Sohibul Anabul kayak kucing. Sorry, serius dikit, sorry. Waktu itu kenapa yang diusung pertama kali adalah Anies Baswedan? Ya, alasannya tentu saja adalah karena elektabilitas dari Anies Baswedan menurut beberapa survei adalah yang tertinggi waktu itu. Nomor 1 Anies Baswedan, nomor 2 Ahok, kayaknya nomor 3 baru Ridwan Kamil deh, terus kayak yang lain-lainnya. Salah satunya anaknya dengan cuman 1%. Nah, masalahnya sebelum aturannya diubah sama MK, partai atau koalisi partai harus melewati ambang batas atau threshold sebesar 20% supaya bisa nyalonin orang jadi gubernur. Akhirnya dari situlah PKS ngebikin koalisi bareng PKB dan Nasdem untuk memenuhi threshold 20% itu. Jadi kayak mereka bergabung supaya ya nyampe di 20% ini. Nah tapi ketika Anies Baswedan sudah diusung, ketika Anies Baswedan namanya sudah mulai cukup melambung, tiba-tiba Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang katakanlah diprakarsai oleh Bapak Presiden itu tiba-tiba ngajakin PKS, PKB, dan Nasdem buat join koalisinya dia. Dan partai-partai tadi akhirnya join. Iya. Ada beberapa alasan kenapa mereka akhirnya mau join. Ada yang diduga dapat ancaman. Ada yang diduga akan dilengserkan dari ketua partai. Ada yang diduga diberikan jabatan di pemerintahan itu. Diduga. Dan akhirnya Anies Baswedan nggak jadi dicalonin. Banyak yang bilang juga kalau ini adalah blokade untuk menutup jalannya PDIP di pilkada.
Dan Anies Baswedan sendiri nggak bisa melaju ke jalur independen karena waktunya udah telat, udah nggak bisa masuk lagi. Kim dengan 12 partai, gokil, akhirnya mengusung Ridwan Kamil dan Suswono yang disingkat awalnya menjadi Rawon. Umup. Panas. Umup bahasa umup. Tapi nggak lama setelah itu mungkin mereka berubah pikiran, awalnya Rawon berubah jadi Rido. Cepet amat. Men, ini cuma beda berapa jam. Tweet pertamanya 3.48 PM. Tweet selanjutnya 9.27 PM. Setengah 10 desainernya suruh kerja, gila. Tiba-tiba revisi jadi Rido. Tadi kan gue sempat ada ngomong, orang tuh takut pilkada Jakarta itu akan menjadi pilkada abal-abal. Kenapa? Karena tiba-tiba, out of nowhere, muncul seseorang bernama Dharma Pongrekun. Yang gue bahkan gak tahu Doski siapa. Gue sempet nanya di live, gak ada yang tahu dia siapa. Di Twitter, orang bahkan baru tahu dia siapa. Dia tiba-tiba muncul dan mencalonkan diri sebagai calon gubernur independen atau perorangan. Tapi sayangnya, cara munculnya Doski ini nggak baik-baik. Karena dia muncul dan mencalonkan secara independen, tapi hasil dari mencatut KTP orang secara ilegal. Legal, bro! Lu kalau ngelihat di Twitter ya, waktu itu, rame banget. Warga Jakarta cek KTP lu pada sekarang. Gua nggak tahu ini siapa dan gua nggak pernah ngerasa daftarin dukungan gua ke orang ini. Tiba-tiba nick gua dicatut sebagai pendukung 2 orang ini maju jadi cagup DKI. Apa nggak miring-miring bala lu ngelihat kelakuan? Aneh banget dah. Ilegal, bro. Kenapa ilegal? Karena orang-orang yang KTP-nya dikumpulin sama Dharma ke KPU itu nggak tahu kalau KTP mereka dicatut. Orang-orang yang punya KTP-nya sendiri nggak ngerasa ngedukung si Dharma ini. Dia siapa? Kenapa tiba-tiba datang terus kayak akan ku bawa dunia ini ke jalan keemasan? Apa? Masalahnya ada banyak sekali nama-nama yang dicatut. VNGNC, Israel, Vengeance. Ada orang yang bapaknya udah meninggal. Udah meninggal, bro. Ada yang orangnya udah pindah ke kota lain tetap dicatut. Yang paling kocak adalah anak-anak dari Anies Baswedan. 2 anak adik juga sebagian tim yang bekerja dicatut masuk daftar pendukung calon independen. Kok bisa? Gak mungkin anak-anaknya tiba-tiba membelot dong. Gak mungkin kayak anak-anaknya, saya butuh perubahan gitu. Gak mungkin dong. Saya bosan sama bapak. Masa tiba-tiba gitu? Yang paling komedi dari perkaranya sendiri adalah orang PDIP, bahkan anggota PDIP namanya ikut dicatut. Masa iya? Ini adalah pelajaran buat kita. Sekali lagi, ini adalah pelajaran. Kalau data bocor, makanya marah-marah. Ini untuk orang-orang yang masih merasa data bocor penting, kita kan di negara open source. Marah-marah, bro. Data lu dipakai buat yang kayak ginian. Masa tiba-tiba dibikin jadi ngedukung orang yang kagak tahu siapa? Nah, dari sini muncul asumsi lain. Apakah kemarin bapak-bapak di atas sana seperti tidak peduli kalau data bocor karena emang ada manuver seperti ini? Jangan-jangan memang tidak bocor tapi dilempar aja, bro. Ambil gitu. Masalahnya, ada orang di Twitter, John Sitorus, yang merunutkan keanehan dari perkara verifikasinya ini. Jadi awalnya itu sebenarnya nggak perlu terlalu detail. Intinya kayak dalam waktu 3 minggu terkumpul 826.766 KTP. Mungkin nggak secepat itu? Dalam kepala gue ya, ini terlalu cepat untuk orang yang kita nggak tahu siapa. Ada total 1.547.987 KTP aja, kesel gue, yang didaftarkan 1.500.000. Menurut lu berapa yang beneran, berapa yang ilegal? Itu aja pertanyaan gue. Sederhana banget, bro. Dan masalahnya adalah ketika perkara ini keluar, urusannya itu diurus sama 2 orang harusnya ya. Yang pertama adalah Kominfo,
Yang kedua adalah Bawaslu. Kominfo ketika ditanya tentang perkara data bocor yang akibatnya sampai orang mencatut KTP sembarangan, jawabannya cuman pokoknya selama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau sistem pemilu yang ada, ya silakan aja kan. Meskipun nicknya dicatut Pak. Kenapa? Nick warga. Ya itu kan nanti KPU bisa periksa. gue kejang-kejang setiap kali ngedenger Doski ngomong, sumpah bro. Nah, ini Kominfo ngomong kayak gini. Sedangkan Bawaslu-nya justru minta kita yang datanya kecatut untuk ngelapor. Kenapa jadi kita lagi yang kerja? Lah, si itu kerja gimana? Lah kalau mau gampangnya doang, gue juga bisa. Daftar dong hari ini biar gue kagak ngapa-ngapain. Maksudnya kayak, kalau lu pengen KTP lu nggak dicatut, lu harus lapor. Kenapa jadi gue yang bertanggung jawab atas kejahatan yang orang lakukan? Dan lu tahu apa yang terjadi? Ya, orangnya tetap lolos. Orangnya tetap berhasil melaju menjadi calon gubernur dengan alasan hanya ada 403 data yang masuk, yang melapor, dan data 403 ini dikurangin dari jumlah total dukungan yang masuk. Jadi pada akhirnya angka dukungan setelah perbaikan tetap lebih tinggi dari syarat minimum Cagup-Cawagup Jakarta jalur perseorangan. Terlepas dari adanya 403 data yang dicoret akibat pencatatan NIK, KPU enggan dianggap kecolongan karena mereka menilai tim verifikator telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dari mana? Nah, intinya dia masih bisa lolos, dia masih bisa ikut. Meskipun pada akhirnya lupa, pokoknya dia ada di sidang juga. Maksudnya ada dipanggil KPU untuk diverifikasi, ditanya-tanya, diinterogasi atau apa, gue nggak tahu, tapi kayak hasil akhirnya kayaknya sama aja, ujungnya bakal sama aja. Kurang akal-akalan apa? Kurang abal-abal apa? Dan itu masalahnya. Bapak Ridwan Kamil akan dihadapkan dengan orang yang nggak tahu siapa, yang mana tentu saja orang-orang jadi berpikiran kalau pilkada ini abal-abal. Karena nantinya kebanyakan orang yang nggak tahu Dharma ini siapa, tentu bakal lebih milih Ridwan Kamil. Gini, kita fair-fairan aja. Bicara bubble, oke lah, bubble di internet bulat di sana. Maksudnya gini, mau gimana pun bubble yang ada di internet tentang pilkada Jakarta, tetap aja yang punya suara untuk memilih adalah warga, masyarakat, yang bahkan kita nggak tahu apakah mereka punya akses informasi tentang ini atau enggak. Yang mereka tahu adalah waktunya mereka milih cuman ada 2 kandidat, Ridwan Kamil sama orang siapa ini, Ridwan Kamil aja gitu. Grassroots orang nyebutnya. Pada akhirnya grassroots yang akan memilih. Pada akhirnya informasi harus sampai ke mereka. Itulah kenapa perkaranya harus dilawan, harus disebarluaskan. Dan gini, mumpung gue ingat, lupa gue. Sebelum tiba-tiba nama Dharma itu muncul, sebenarnya Bapak Ridwan Kamil itu awalnya digadang-gadang akan melawan kotak kosong aja. Meskipun pada akhirnya ada beberapa pihak yang menampik, enggak kok, enggak bakal lawan kotak kosong, tapi tetap aja kalimat itu udah keluar. Sempat ada omongan kayak gini bahkan. Aku sempat ada ngomong kalau pendukung Anies dan saya pasti coblos kotak kosong di pilkada. Terus gue baru tahu, ternyata ini bukan pertama kalinya ada pemilihan lawan kotak kosong. Sebelumnya ada di daerah mana gitu gue lupa. Dan yang menang kotak kosong. Kotak kosong menang. Dan kalau misalkan kotak kosong menang, ini lu bisa koreksi gue kalau gue salah ya. Kalau misalkan kotak kosong menang, yang akan diberikan jabatan adalah penjabat. Penjabat itu setahu, koreksi gue kalau gue salah, tapi setahu gue dipilih oleh presiden. Gue nggak tahu juga. Tetap tidak win-win solution ke kita ya. Dan gue nggak tahu tuh, apakah karena kotak kosong pasti akan menang, akhirnya dimunculkan Dharma itu atau gimana. Tapi ya intinya pilkada Jakarta nggak seharusnya kayak gini. Orang Pak Mahfud MD aja sampai marah-marah kok. Pak Mahfud MD tuh sampai ngebawa undang-undang nih.
itu harus dibatalkan dan dipidanakan karena ada sekurang-kurangnya 3 undang-undang serius yang dilanggar. Seharusnya dibatalkan dan dipidanakan seharusnya. Tapi di sini kan aturannya beda. Nah, balik ke keputusan MK tentang ambang batas calon gubernur. Kalau putusannya diaplikasikan ke Jakarta, artinya yang sebelumnya threshold 20% bisa turun jadi cuman 7,5%, di mana artinya membuka peluang dari partai oposisi which is PDIP buat ikutan mengusung calonnya sendiri. Nah, kandidat terkuat yang bisa ngelawan Bapak Ridwan Kamil adalah Bapak Anies Baswedan atau mungkin Ahok. Meskipun pada akhirnya masih belum ketemu ya solusinya, karena di internet Doski ada selisih paham, gue nggak tahu. Soalnya Ibu Megawati itu sempat ada ngomong yang kayak mau nggak nurut gitu, terus enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDIP. Kalau mau sama PDIP jangan gitu dong, mau nggak nurut dan gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya masih ada selisih paham yang ini dan itu. Tapi meskipun demikian, Pak Hasto ada bilang kalau meskipun belum ketemu kata sepakat untuk bergabung, tapi Pak Hasto mengatakan jika Bapak Anies mau minta dukungan, dipersilahkan datang ke kantor PDIP, sudah disiapkan visi misi. Ini perdebatannya akan panjang. Tapi ya intinya satu, perkara tentang pilkada ya sebenarnya panjang. Kenapa kita harus lawan? Karena ketika yang kayak gini kejadian di kota sebesar Jakarta, tidak menutup kemungkinan tempat lain bisa melakukan hal yang sama. Bisa sembarangan kayak gitu. Dan masalahnya lagi, ada kabar yang berseliweran kalau ada dugaan penjegalan terhadap Anies Baswedan supaya nggak naik jadi gubernur, karena kemungkinan besar akan menang, supaya nggak dapat panggung politik, supaya nggak bisa naik panggung yang lebih gede, which is pemilu 2029. Karena apa? Karena ingin anaknya menang. Nah, Mahkamah Konstitusi kan mengeluarkan putusannya tanggal 20 Agustus 2024 pagi hari. Tiba-tiba di malam harinya, di sore atau malam hari, lupa gue ini jam berapa, nggak dikasih tahu sih jam berapa. Tapi intinya di hari yang sama muncul WhatsApp ajakan rapat paripurna yang akan diadakan di Balik Badan Legislasi, di mana rapat itu digadang-gadang dibuat untuk menganulir putusan yang sudah dibuat oleh MK. Ada 3 rapat yang diadakan, jam 10, jam 13, jam 19. Tapi kalau lu ngikutin perkaranya, rapatnya cepet banget bro. Giliran ngurus begini ini cepet, giliran buat rakyat kok lama banget ya. Terlihat sekali kalau Kim Plus panik ketika putusan MK menguntungkan, nggak ada rapat. Ketika merugikan, langsung gercep. Keren. Sebenarnya malam hari itu berita tentang rapat DPR ini sempat rame. Tapi kasusnya itu pelan-pelan tertiban, karena tiba-tiba ada kasus perselingkuhan selebgram atau public figure atau apapun lu nyebutnya yang tiba-tiba dimunculkan. Bahasannya ada di membership. Yang mana ini sebenarnya sekali lagi gue nggak tahu apakah dengan sengaja dinaikkan atau kebetulan sama kemudian lebih dinaikkan supaya menutupi perkara putusan MK yang sedang berusaha dianulir atau gimana. Tapi kalau lu ngikutin perkara si selebgram itu tiba-tiba sampai perkara trisom, sampai ciuman di Jepang, sampai video-video wadaw semua keluar di Twitter, dan dicurigai memang tidak organik, memang dibuat-buat untuk menutupi kawal putusan MK. Ingat banget tuh gue malam itu, pokoknya warga internet tuh fokusnya sempet teralihkan. Teralihkan banget bro, dari malam sampai pagi tiba-tiba ngomongin selangkangan semua.
Dan rame, tweetnya sampai 200.000 dalam semalam loh, 200.000 tweet. Tanpa mereka sadar kalau ada hal yang lebih penting dari itu. Beruntungnya tetap ada kawan-kawan di luar sana yang fokus, yang tetap mengajak yang lainnya juga untuk fokus ngurus negara dulu. Banyak banget yang bilang kayak perselingkuhan artis mah kita udah sering lihat ya perkara selangkangan tiap hari juga ada, udah biarin negara lu nih mau hancur gitu-gitu. Akhirnya perkara berhasil diputarbalikkan, kita semua tetap mengawal putusan MK, lebih banyak yang mengawal putusan MK, di mana keesokan harinya, which is tanggal 21 Agustus 2024, mulai keluar banyak sekali postingan tentang peringatan darurat. Yang mana gerakan ini sebenarnya diprakarsai, dimulai, dibunyikan genderang perangnya oleh wibu. Iya. Mantap. Awalnya ada yang ngejokes, bukan ngejokes sih, gue nggak tahu dia bikin fake situation atau gimana, intinya bercanda. Perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia, saat ini sedang terjadi krisis konstitusional. Pada hari ini pihak militer telah bergerak untuk menduduki sejumlah gedung-gedung. Intinya kayak buat ya guyon-guyon aja gitu. Sampai tiba-tiba ada akun wibu revolusioner Budi bukan Intel ngeluarin semacam meme, ya kita nyebutnya awalnya bisa jadi meme ya. Meme yang adalah screenshotan dari EAS analog horror. IAS analog horror, ya nggak tahu. EAS itu singkatan dari Emergency Alert System. Intinya video horor gitulah, video horor bikinan yang kayak ini yang akan terjadi ketika Indonesia dikuasai oleh anomali, oleh alien, oleh apa gitu-gitu. Intinya buat ya serem-sereman aja. Ternyata meme yang dibuat oleh seorang wibu menjadi awal mula pergerakan. Gokil. Awal perlawanan dari rezim yang sewenang-wenang. Gokil. Yang lucu ya, yang lucu. Semalam kan Windu baru tahu. Terus ketika ngelihat perkaranya sendiri, Windu sama live chat ketawa, kocok banget bro. Ini tweet bercandaan aja, babi, jangan dianggap serius. Bangsat, rame lagi bangsat. Dia panik sendiri. Wibu panik aja. Dia yang memulai pertarungan aja. Dia yang panik. Anjing lucu. Bangsat, rame banget. Setelah itu, akhirnya mulai banyak akun-akun lain yang juga menaikkan peringatan darurat, yang akhirnya menjadi atensi banyak orang dan memulai pergerakan ini. Nih, nggak perlu gue sebutin lah ya, banyak banget bro. Teman-teman lu juga gue yakin ada yang tiba-tiba naro story beginian, terus lu bertanya-tanya, terus mungkin lu yang pengen nyari tahu akhirnya lu cari tahu, tapi lu yang enggak kayak apa ini gitu. Ya, banyak. Setelah peringatannya tersebar, akhirnya banyak orang yang mulai menginisiasi perkara demo esok harinya, which is tanggal 22 sampai 23 Agustus 2024. Schedule-nya datang dari Partai Buruh, tapi juga ada beberapa orang yang ngajakin turun pukul 9 pagi sampai selesai, dimana setelah itu diniatkan untuk jam 3-nya ikut kamisan di depan Istana Presiden. Ketika ada schedule keluar, pihak pemerintah juga menyiapkan ancang-ancang, yaitu menaruh beton-beton setinggi ini dengan kawat-kawat. Persiapannya tuh rada hektik soalnya malam itu. Bener-bener yang semua obrolan tiba-tiba ada aja. Wah, kita demo, ya ayo besok demo. Kita ngumpulin donasi, ayo kita donasi untuk makanan, minuman, konsumsi selama di sana, untuk medik apa segala macam. Ayo. Tapi dari pihak pemerintah juga, polisi tolong, taruh di depan situ, tolong. Ntar mereka masuk, taruh situ yang bener gitu. Saya kira kayak rame banget, gue yakin gitu bro. Malamnya kan ada beberapa orang yang ngopi di depan gerbang DPR kan, terus kayak yang sibuk amat bang gitu. Coba. Hingga pada akhirnya semua itu tercatat di Wikipedia sebagai unjuk penolakan RUU Pilkada Indonesia 2024.
Dan tanggalnya itu masih berlanjut. Karena sampai sekarang masih lanjut 22 Agustus sampai sekarang. Lu lihat dong nama yang menginisiasi tokoh utama, Budi bukan Intel. Anjay, Budi bukan Intel, wibu gokil. Nama lo tercantum di Wikipedia, mantap. Meskipun Wikipedia bisa kita edit sendiri segala macam, tapi Budi bukan Intel, respect. Dan tuntutan pada unjuk rasa ini, pada demonstrasi ini, itu sederhana. DPR berhenti ngebikin aturan sendiri, jangan tiba-tiba mau seenaknya sendiri, ketika seharusnya putusan MK itu adalah putusan yang sifatnya final dan mengikat. MK itu kayak yang punya perusahaan. DPR itu kayak CEO-nya gitu. Terus tiba-tiba ada anak dari CEO yang tiba-tiba pengen ikut jadi salah satu pemilik perusahaan. Dia pun melawan pemilik perusahaan. Lu siapa? Lu cuma CEO di sini, lu kerja di sini, gak usah bela batu gitu. Barulah kita masuk ke perkara demo-demoan. Demonya sendiri sebenarnya itu dimulai cukup pagi, which is jam 9 tadi. Meskipun ketika itu kemudian ada mundurnya, kayak jadi jam 9.30, baru kemudian orang-orang baru pada datang jam 10-an kurang. Banyak sekali yang turun. Ada mahasiswa, influencer, komika, sutradara, pemain film, public figure, aktivis 98, pengamat politik, guru besar, anak sekolahan, anak rumahan, wibu. Ruame. Gue lagi demo, tiba-tiba ada bendera One Piece. Kata gue, nakama, let's go. Mari ganyang Tenryubito. Set. Hampir semua elemen masyarakat turun waktu itu. Urutannya, ini seinget gue ya yang rame di internet ya. Pagi itu ada komika orasi. Terus partai buruh, Reza Rahadian. Terus ada mas-mas SCBD. Terus mahasiswa, masyarakat. Kemudian di jam 3-an gue datang. Gue gak orasi. Gue gak sepenting itu juga bro, santai bro. Jadi gue kebetulan kemarin juga sempet ikut. Gue datang di sore hari. Waktu itu kurang lebih jam 3-an lah. Jam 3-an gue nyampe. Gue ketemu sama Ray. Gue datang ke sana sama Windu. Jadi kami bertiga. Lu kalau mau nyari kocak-kocaknya ada di live. Itu gak masuk akal banget Windu. Di sana kemudian ya ikut teriak-teriak, ikut marah-marah, ikut keselnya. Dan percaya gue men, teriakan revolusi. Ketika di tempatnya langsung adrenalin langsung kayak turunkan, wah ini segala macam, marah-marah banget kan. Karena emang di sono tuh semua kata tuh bisa keluar, kayak semua kalimat-kalimat tuh bisa keluar. Makanya kayak apakah chaos? Ya awalnya enggak. Awalnya tuh semua berjalan lancar, meskipun gak lama setelah itu ada bakar ban. Jadi aduh sayang sekali gue gak bisa nunjukin. Oh gue ada fotonya. Jadi gak lama setelah gue datang, itu mulai ada asap tebal datang dari gerbang gedung DPR-nya. Gerbang depan ya. Gerbang belakang kan udah dibobol tuh. Udah dibobol sama mahasiswa Trisakti. Bener-bener yang ditarik. Dar gitu. Udah sama dibobol, ada mahasiswa yang teriak, "Gerbang lu jelek." Lucu banget bro, lucu banget. Tapi ini kan di gerbang Pancasila kan. Maksudnya ini pintu lain. Which is gerbang belakangnya DPRD. Di depan itu baru mulai ada asap-asap. Asap-asap mulai gede. Kayaknya ada yang bakar ban atau apa gitu segala macem. Terus nggak lama setelah itu ada semprotan air. Nggak tahu water cannon, nggak tahu mobil pemadam atau apa. Tapi intinya disemprotin ke orang-orang yang lagi demo. Kemarin kayaknya ada omongan yang kayak anak-anak sekolah gitu, kayak abis di interview wartawan kayaknya. Tiba-tiba kena air datang dari water cannon gitu kayaknya. Terus kayak yang Gak apa-apa, enak malah, soalnya tadi siang gerah. Oh kata gue, gokil bro, gokil, mantap. Setelah water cannon itu, terus gue rada melipir ke belakang. Karena kondisinya rada susah untuk gerakan. Jadi gue rada melipir ke belakang. Di deket, apa sebutannya, bukan flyover, kayaknya jembatan penyeberangan deh. Di deket jembatan penyeberangan. Nih, gedung DPR kan di sini kan. Gue di sono juga emang gak nge-record apa-apa sih, maksudnya kayak nggak banyak gitu yang gue record, karena emang nggak ada niatan buat bikin konten dengan footage dari situ, soalnya bahaya.
Kasihan ntar yang pada demo tiba-tiba ditangkap-tangkepin. Nah, di sini kan ada JPO kan. Kondisinya ya gue berdiri di sini. Terus kayak waktu gue lihat di sini, gerbang ini lagi diruntuhin, lagi berusaha dijatuhkan. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba ada yang milok DPR kontol di sini. Wah. Jadi kayak videonya tuh terekam dalam satu layar, ada yang lagi berusaha goyangin itu, ada yang lagi milok. Terus nggak lama setelah itu, pagar ini berhasil jatuh, berhasil jebol, dan akhirnya orang yang demo ada beberapanya yang masuk merangsak ke dalam karena emang gue nggak tahu gimana, gue nggak tahu omongan ini memang datang secara sengaja atau enggak, tapi kalimatnya ada beberapanya yang sampai bilang kita akan menduduki gedung DPR. Makanya itu mungkin kayak alasan itu yang ngebikin banyak yang masuk. Nah masalahnya adalah ketika setelah mulai ada banyak yang masuk, pihak kepolisian mungkin mereka nggak tahu berusaha mengamankan objek vital negara atau gimana, mulai ada tindakan pencegahan, which is gas air mata. Ngerasain gas air mata, oh mundur bro, mundur. Gua ya Allah, mau sekeren apapun kita ya pedes juga ini mata gitu. Langsung sama Windu kayak odol ngeluarin odol, waktu ditempelin pedes karena odol, kata gua. Ya semua pedes, cuci pakai air makin pedes ini gimana gitu. Akhirnya mundur terus di sini juga gue sempat kepisah sama Ray. Akhirnya kami mundur ke belakang barisan. Ketika sampai di belokan, lah belum, jauh juga ternyata gue jalan ya. Ketika sampai di belokan ini, kan aus, beli es dulu kita. Jalan jauh bro, akhirnya beli es dulu. Nah ketika lagi beli es di sini, posisinya tuh kayaknya ketika gerbang jebol, gue kan ada rekamannya jadi gue tahu jam pastinya. Itu 4:30. Setelah jebol ada gas air mata, mundur itu kurang lebih jam 5-an kurang. Datang kepolisian dari arah Asia Afrika, masuk ke sini ke Jalan Gatot Subroto. Ketika polisi datang, itu disorakin sama mahasiswa. Terus ada juga orang-orang yang ngelemparin botol. Jadi kayak ini lem mineral kayaknya, orang ini jual lem mineral. Terus ada beberapa yang dikasih gratis juga lem mineral kayaknya. Dilempar-lemparin gitu terus kayak yang, wah, gue kira akan chaos di situ kan. Karena gini, ketakutan di kepala gue ada. Berkaca dari demo 2019, jam-jam chaos itu adalah jam 5 sampai jam 6. Karena apa? Karena dari aturan yang tertulis di undang-undang, bahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 membatasi demonstrasi dilakukan pada jam 6 pagi sampai 6 sore di tempat terbuka. 6 pagi sampai jam 10 itu di lokasi tertutup. Jadi kayak nggak diperbolehkan untuk lebih dari jam 6. Makanya mungkin ketika jam 5 itu mulai sterilisasi. Dan ketika sterilisasi itu ya udah pada dipaksa untuk mundur, untuk udahan. Intinya kayak gue setelah itu langsung balik ke parkiran terus kayak gue pulang. Dan bener aja dari jam 6-an, dari setelah maghrib itu mulai ada sterilisasi. Dan sterilisasinya itu yang itu kita sisakan nanti ya. Tapi intinya gini, orang yang demo, yang datang demo di situ itu pengennya satu, menang. Lu kalau ngelihat ini, bold bro, bold. Sampai jam berapa akan bertahan di sini? Sampai menang. Karena yang ingin dicari adalah menang. Gini, memang kabar yang bilang rapat dibatalin itu udah keluar dari sekitar jam 10-an pagi. Cuman waktu itu dibatalinnya, seingat gua, bukan karena pengen batal, tapi lebih ke anggota-anggota DPR-nya itu setengahnya nggak ada. Jadinya nggak bisa rapat. Jadi kedengarannya tuh kayak bukan dibatalin, lebih ke nggak jadi. Yang mana kemungkinan keesokan hari, kapan tahu itu bisa jadi, bisa dibahas lagi. Kenapa nggak jadi hari itu? Karena nggak bakal quorum tuh nggak bakal sah kalaupun undang-undang dibahas. Jadi kan ini masih ada simpang siur nih. Ini lu batalin atau lu undur? Kami maunya menang, kami maunya nggak ada omongan apapun lagi tentang perkara ini. Akhirnya ya orang-orang tetap stay di sana. Pihak kepolisian mungkin mereka ingin katakanlah melaksanakan undang-undang ini yang kayak zaman 6 udah steril. Tapi di sisi lain pendemonya pengen ada keputusan untuk kami menang gitu. Kami baru mau pulang kalau kami menang. Yang mana itu adalah tindakan yang sangat kesatria. Sampai akhirnya kurang lebih jam 7 wakil ketua DPRD
ngeluarin statement kalau undang-undangnya dibatalin. Judicial review yang diajukan oleh partai dan partai keluar. Demikian pernyataan singkat dari kami. Let's go! Cuman kan gitu, sampai akhirnya kedenger ini, itu sudah cukup malam. Dari situlah mulai ada kejadian-kejadian gak enak yang bisa lo lihat ya berseliweran di internet. Kelakuan-kelakuan represif, hal-hal yang gak seharusnya dilakukan, sampai masuk-masuk ke kompleknya warga lagi gak ngapa-ngapain tiba-tiba dirusuhin, ya warga marah-marah gitu. Ini ada beberapa hal yang tersimpan, momen-momen ketika demo itu. Kayak katakanlah ini ada yang nge-WhatsApp Pandji Pragiwaksono dan Andovida Lopez. WhatsApp-nya adalah gini. Panji, mohon datang ke kantor Bareskrim, baca pesan ini. Jadi kayak dia kan nelpon, terus kayak nggak diangkat. Panji, mohon datang ke kantor Bareskrim. Nelpon lagi, terus kayak mungkin karena nggak diangkat nggak dibalas. Baca pesan ini, wow, marah-marah dia. Namanya Peter. Nomornya akan gue sensor tentu saja. Masalahnya gini, yang kocak, fotonya pakai baju TNI, disuruh datang ke Bareskrim. Nah, nyambung tuh. Nah, gimana? Kalau TNI ke Kodim, Bang. Kerorotan di Rorotan ada tuh. Begitupun Andovida Lopez di WhatsApp dengan hal yang sama. Anda diduakan sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan dan unjuk rasa. Nggak ada ngajak kekerasan kan? Menurut Pandji Pragiwaksono dari video yang terbaru, kalimatnya sih ya itu bukan beneran anggota, cuman buzzer yang dibayar. Cuma buzzer yang pengen nakut-nakutin. Tapi apakah mereka takut? Orang masa TNI nyuruh ke Bareskrim. Terus ada beberapa berita yang nggak mengenakan. Ada informasi yang intinya ngasih tahu kalau ada kurang lebih 300 pendemo yang ditangkap. Dari Wikipedia, ada 480 orang ditangkap, 301 di area DPR RI, 179 ini mungkin di tempat lain ya. 2 wartawan terluka. Jumlah korban luka-luka itu banyak. 19 di Jakarta, 26 di Semarang, 31 di Bandung, 4 orang di Jambi, 1 orang di Cirebon, 1 orang di Riau. Ada lebih dari 400 total. 301 di Jakarta diamankan, kantor polisi tentu saja. Dan yang membingungkan adalah ada yang berani menangkap seorang jaksa lulusan Fakultas Hukum UGM ditahan. Ini mau war apa gimana dah? Gimana sih? Kabarnya siapapun yang ditangkap atas demonstrasi itu sudah ada bantuan hukumnya. Kayak contohnya ada Adian Napitupulu yang ke Polda Metro buat minta pendemonya dibebaskan. Cuman ada kabar berseliweran di mana dugaan sementara ada orang yang ingin seolah-olah datang sebagai superhero, terus kayak baru boleh dilepaskan ketika ada orang itu datang. Basi banget. Ada banyak yang diperlakukan dengan tidak semestinya. Ada yang sampai diseret, dipukulin. Ada, oh my god, ada banyak yang tentu saja kena hantaman baton. Bro, ini tuh sakit bro. Ini tuh solid bro. Ada yang kelempar batu sampai matanya harus dioperasi, harus diangkat. Ada yang kupingnya robek, ada yang kritis. Bahkan korbannya tuh datang dari nggak cuma di Jakarta doang gitu.
Dan kenapa harus sampai segitunya? Ada oknum-oknum yang ngupload di Instagram story, pakai bercanda-bercanda mau nyulik. Oh, come on. Ini bukan 98. Dan kalau bisa bercanda-bercanda kayak gitu. Terus juga ini, intinya setelah perkaranya rame, ada yang ngomong, tahu nggak kenapa bisa chaos? Ya betul, ada provokator yang sengaja membuat chaos. And you know guys, provokatornya ketika kemarin gua ada di tempat itu, sebenarnya ada banyak kecurigaan akan beberapa orang tertentu gitu. Kayak ada beberapa orang di belakang yang cuman teriak-teriak aja, maksudnya kayak majuin, robohin, bakar. Dia cuman ngomong dari belakang aja. Yang mana ya kita nggak tahu itu datangnya dari mana, karena sempat ada omongan kalau emang ada orang diterjunkan demi 500.000. Nggak tahu, diduga selamatkan diri aja. Oh, ada yang sampai kayak gini, serahin satu masuk. Pada akhirnya gini, provokasinya itu ada, provokatornya tuh ada. Dan itu menimbulkan pertanyaan, apakah ini beneran oknum atau emang ya orang ngaku-ngaku aja untuk memprovokasi supaya perkaranya jadi lebih parah lagi. Yang itu yang kita nggak tahu. Oh, ini yang aduh, gue nggak bisa ngasih lihat fotonya, men, sorry banget. Tapi ini yang matanya kena. Keadaan ricuh, korban sedang jongkok ketika korban berdiri. Korban dilempar batu oleh pihak kepolisian sehingga mengenai mata korban dan langsung dievakuasi oleh tim medis lapangan untuk dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Setelah diperiksa, salah satu bola mata korban harus dioperasi dan oh, come on. Oh my god. Oh, ada masuk ke perkampungan dan intimidasi warga. Ya, ini kita di perkampungan warga. Daerah apa ini, Pak? Daerah apa ini? Ini kan apa? Jompongan. Ya orang-orang kerja yang kita lagi pada kerja kagak tahu apa-apa, main diserang aja polisi. Pantau tadi Bang pakai drone Bang, aja rame. Iya, kan harus dilihat-lihat. Walaupun dipantau ini kan rumah warga. Ini berarti yang diserang rumah warga ya, Bang? Iya, rumah warga. Kita lagi pada kerja diserang juga. Yang kasih ada emak nangis, bro. Ada seorang ibu yang memohon kepada polisi untuk tidak memukul lagi para pendemo. Kalimatnya adalah, mereka anak-anak saya nggak mau pulang sebelum mereka pulang dan bapak tidak memukul mereka. Untuk ngedenger itu, ya Allah, sedih banget dah. Kita balik gua ayo. Bro, bawa nyebrang aja, bro. Kemudian yang jadi atensi gue sekarang adalah setelah semuanya, setelah masyarakat dari berbagai elemen datang, mahasiswa datang dengan naik angkot, dengan naik Kopaja, pergi jauh dari kampusnya, jauh dari tempatnya. Tanggal 23 aja IPB datang ke gedung DPR, baru selanjutnya ke KPU untuk demo. Maksudnya kayak sejauh itu, sebanyak itu. Setelah pendemo banyak sekali mendapat tindakan represif yang tidak seharusnya diberikan, setelah banyak sekali luka-luka, ada yang tiba-tiba nggak pulang karena harus nginep di kepolisian, baru presiden melalui orang komunikasinya bilang kalau pemerintah tunduk kepada MK. Kenapa nggak dari kemarin? Tiba-tiba banyak patah yang so-called datang untuk jadi superhero, kayak ini keputusan yang tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat. Ya kenapa nggak dari kemarin? Mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang telah bergerak menjaga demo. Apaan? Terus ada lagi ini. Kami mendorong agar KPU dapat segera menyusun peraturan KPU yang sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa nggak dari kemarin? Orang jadinya marah-marah kayak, oh pahlawan kesiangan. Gue gak tahu apa yang terjadi. Mungkin karena setelah diliput sama banyak sekali berita-berita luar,
Seinget gue ada yang dari Malaysia, ada yang dari Thailand, ada yang dari US, ada ini kalau nggak salah dari ABC Australia. Diomongin internasional, bro. Malu nggak? Diomongin ya gara-gara urusan keluarga. Kata gue, urusan keluarga selesai di rumah lah. Ada majalah Time, BBC, Al Jazeera, SCMP. Oh banyak banget bro, banyak banget. Dibahas kemana-mana. Sampai Malaysia kasihan sama kita. Ini adalah bahasan yang menyebalkan sekali bro. Menyebalkannya adalah karena secara nyata kita ngelihat bagaimana buzzer memenuhi perkara ini. Ada banyak akun di Twitter yang akhirnya ngasih tahu dan membeberkan kalau ada orang yang berusaha ngasih brief ke mereka, mau ngebayar mereka untuk membuat statement-statement yang berlawanan dengan para pendemo. Salah satunya Jawa Fest. Per malam ini Jawa Fest dapat brief untuk memecah suara dukungan terhadap aksi besok. Nilainya bombastis dan masih dapat voucher gratis ini itu. Kami tolak. Tapi ada ratusan KOL, Key Opinion Leader, influencer lah gampangnya di luar sana yang sekiranya mungkin menerima. Kawal terus lur, akan ada banyak impostor. Terus pertanyaan muncul, emang ditawar berapa? 10 tweet bisa bikin pensiun dan menikmati hidup dari bunga bank. Tebak aja lur. Nah, itu Jawa Fest dengan 1 juta followers. Menurut lu untuk bisa pensiun dan menikmati hidup dari bunga bank tuh sebanyak apa uang yang akan dikasih? Terus ada lagi yang ngasih tawaran buzzer. Saya ada campaign butuh banyak talent. Untuk IG di 15 juta, untuk video TikTok di 20 juta. Tema campaign politik Indonesia baik-baik saja. Kayaknya mereka diminta untuk naikin foto ini, untuk seolah-olah jadi antitesis dari apa yang sedang orang-orang demo lakukan. Disuruh untuk naikin Indonesia baik-baik saja hanya untuk ngupload foto dan video TikTok 15-20 juta. Menurut lu berapa banyak uang yang sekiranya dikeluarkan untuk perkara ini? Jadi kalau misalkan lu ngelihat ada akun-akun yang tiba-tiba naikin ini, ya mereka buzzer, siapa lagi? Asal lu tahu ya, banyak. Karena orang-orang itu dibutakan sama uang yang padahal mereka nggak sadar uang itu adalah uang panas, cepat habisnya, cepat hilangnya. Dan uang itu ketika mereka terima artinya mereka rela direndahkan di depan konstitusi. Dan kita nggak tahu itu sebutannya uang haram atau enggak. 15 juta. Ada orang yang followersnya 20 ribuan apa kalau nggak salah, yang bahkan ditawarin duit atau endorsement seharga iPhone 15, iPhone yang baru. Men 20-30 juta itu men. Followers cuma 20 ribu di Twitter. Lah, sebanyak apa? Buzzer sekarang bentuknya kreatif-kreatif semua ya. Sampai ada buzzer buat komunitas wibu. Ngapain? Orang tadi aja katanya ada di live chat Mobile Legend. Mobile Legend lagi MPL sekarang. MPL season berapa? Season berapa? 14. Di live chatnya ada yang ngebuzzer. Kata gua, apaan sih? Ganggu orang nonton. Oh ini kalah tadi. Wah 2-1. Terus ada ini pertanyaan-pertanyaan goblok banget ya. Coba dibantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa yang membuat dan mengedarkan Garuda Biru? Wibu. Oke, udah. Bagaimana bisa bergerak merata di beberapa kota dengan tema yang sama? Karena kami cinta Indonesia dan kami pengen kasih tahu, lu jangan sembarangan ngangkangin konstitusi dong. Nah, mengapa DPR membatalkan sidang? Ya karena emang harusnya begitu. Gimana sih pertanyaan lu blok dah. Mengapa bis-bis yang dipakai bukan Metro Mini seperti demo biasa tapi bus-bus mewah? Otak lu di mana? Blok. Gua kesel banget ketika ngedenger pertanyaan nomor 4 ini. Karena apa? Karena gua ngeliat dengan mata kepala gua sendiri. Mereka naiknya angkot, mereka naiknya Kopaja. Kopajanya udah gembel bro. Ini sorry tuh saya buat siapapun pemilik Kopaja tersebut, tapi saya melihat sendiri itu Kopaja udah gembel, udah banyak bopak-bopak di mana-mana. Dibilang bus-bus mewah, ada fotonya nggak ya? Gue kesel banget bro, sumpah nggak bohong demi apapun. Ini Kopaja bus mewah mana ada bocel-bocel di sini, buzzer goblok. Ini gue juga nggak yakin jendelanya bisa ditutup, gue yakin nyangkut ini.
Peleknya aja pelek kaleng. Ada salah satu orang yang cerita, bis mewah apaan monyet, orang baru nyampe Lenteng Agung aja meledak tuh ban angkot. Anjing, buzzer blok, dongo, mulut-mulut rusak. Karena apa? Ya karena ini yang dicari perlawanan bukan kenyamanan. Karat-karat di atas sini bro. Bus mewah congornya datang dari mana itu? Kemarin aja ada yang bawa Mio Karbu 2003. Boros itu motor bro. Artinya dia rela mengeluarkan bensin untuk membela bangsanya. Ih kesel banget gue. Gue lupa kapan terakhir kali saya kesel ini sama buzzer-buzzer goblok gini. Mengapa pengamanan aparat begitu longgar? Enggak longgar. Dari mana tali untuk merobohkan pagar? Oh, mungkin konteksnya untuk enggak, kayaknya bukan pakai tali, itu pakai bendera. Yang mana emang dari awal ada di sana. Jadi kayak ya benderanya yang ditarik gitu. Dari mana tali untuk merobohkan pagar? Ini gue nggak tahu konteksnya pagar yang mana. Banyak pagar bro yang udah rusak bro. Kan demo nggak cuma di Jakarta doang ya. Di Bandung, Surabaya, Jogja kayaknya tadi menurut skripter gue, Vino, kayaknya sih paling tenang ya. Gue nggak tahu juga. Tapi di Surabaya, Dan kalau misalkan pertanyaan, kalau misalkan pagar di depan gedung DPR, gue ada videonya, dia nggak pakai tali, gini-giniin aja bro. Lu tanya dah kontraktor lu, itu kok bisa tiang-tiangnya digini-giniin aja roboh lama-lama? Tanya kontrak lu dah, dibayar bener nggak? Gitu, sorry. Enggak, kayaknya ini emang nyari perdebatan aja, tipikal buzzer-buzzer yang ngirimin sembarangan di internet. Terus ini orang-orang TikTok. Gak heran orang-orang di internet mengecap TikTok sebagai aplikasi kandang monyet. Ya begini, ada orang lagi demo, Mbak R ditujukan kepada istrinya si anak Doski. Rotimu yang 400.000 itu gaji guru honorer sebulan. Terus ada yang komen, lu yang miskin lu nyalain orang lain kaya. Kalau nggak mau gaji segitu resign, pindah kerja pabrik yang UMR. Simple mata lu ah. Mulutnya kayak nggak pernah dapat pendidikan formal 12 tahun bro. Lah kalau misalkan semua guru hanya mengejar duit, kagak ada yang ngajarin lu, kagak ada yang ngajarin anak lu, kagak ngajarin cucu lu segala macem. Otak lu emang. Ada yang ngedukung, bener banget mbak. Aku rasa kalau bawa-bawa roti kayak gimana. Ya padahal temanku makan roti atau kue yang lebih dari 500.000 nggak kaget. Bukan itu konteksnya. Ini nanti akan kita bahas perkara ini ya. Tapi ini di sisi lainnya. Cuman buzzer-buzzer ini makin mengecewakan bro. Nggak lama setelah itu ada buzzer-buzzer yang kayak ini. Kok nggak ada yang demo soal RUU perampasan aset? Jadi kayak seolah-olah mereka mau melemparkan ini ke isu yang lain, dengan maksud menyalahkan yang demo sekarang. Kenapa yang perkara sebelumnya nggak di demo juga? Padahal ada demonya. Ada. Dan permasalahannya gini, kenapa pertanyaan lu kagak, kok DPR nggak juga mengesahkan RUU perampasan aset ketika keputusan MK yang merugikan bisa langsung sehari kelar? Mending lu ngomelin mereka daripada munculin konflik horizontal. Goblok lu. Orang-orang ini makannya apa ya? Makan makanan mereka gak jadi nutrisi kayaknya. Hasil-hasil dari duit ngebuzzer. Apakah duit buzzer itu haram? Nah, gak tahu dah. Jadi kayak buzzer-buzzer ngelemparnya ke RUU perampasan aset ditolak DPR kok diem aja. Demo RUU perampasan aset ditolak DPR kok diem aja. Katanya membela rakyat. Ya yang usalahin DPR. Goblok dongo lu. Konteksnya kan perampasan aset ditolak DPR kok diem aja. Perkaranya bukan diem aja. Lu mainin DPR, kenapa kagak ngapa-ngapain? Blow on. Maaf di bang, cuma sekedar nanya doang. Ini kan demo soal UU Pilkada ya, yang katanya menguntungkan satu keluarga. Terus saya mau tanyakan, untuk UU perampasan aset, kok nggak ada yang demo ya? Apa itu tidak penting untuk masyarakat dan negara? Kenapa jadi seolah-olah tanggung jawabnya pendemo? Tanggung jawabnya DPR lagi, lalu. Yang lu omelin nih partai-partainya, yang lu omelin kedua. Kenapa dilempar semuanya jadi tanggung jawab kayak yang demo, goblok. Tadi ada satu kata yang bagus banget di internet berseliweran. Kata-katanya sederhana. Ketika ada orang nanya kayak, ngapain sih demo? Nggak ada yang berubah juga. Ya justru semuanya nggak ada yang berubah.
Karena nggak ada yang demo. Ini template buzzer nih. Bikin narasi pro rezim, nyuruh masuk ke dalam sistem, bawa-bawa hal pribadi, ad hominem, ngatain orang bodoh, tolol, sama kritik harus pakai solusi. Kritik itu ngata-ngatain, Bang. Solusi yang mikirin ya yang dikritik. Kalau dia yang kerja, dia yang minta solusi, ngapain dia kerja? Kalau dipilih biar kerja. Gimana sih? Percakapan dengan supir taksi saat muter-muter cari jalan menghindari penutupan jalan. Ini demo jadi bikin macet. Ngapain juga demo? Atau nggak ada yang berubah juga? Gini-gini aja. Ya karena kita yang anggap demo nggak ada gunanya. Hidup kita jadi gini-gini aja, nggak berubah. Oh, terus ada pesan ini. BTW ya, kalau teman-teman ada yang polisi terus nyemangatin polisi yang tugas di DPR hari ini, katain please. Aku perempuan, aku dipukul padahal aku lagi usaha mundur dan nolong bapak-bapak pedagang. Aku nggak ngomong apa-apa. Maaf, aku nggak sudi dipukul orang lain, terlebih lagi jelek akhlak. Guys, aku burang cek, nggak apa-apa, nyilu dikit, makasih ya. Kenapa ya? Cewek loh. Bahkan setelah semua demo yang ada, Doski tiba-tiba bikin surat keterangan belum pernah dipidana. Persyaratan pencalonan sebagai wagub Jateng. Tiba-tiba tuh bikin SKCK. Makanya orang jadi bertanya-tanya, ini apakah nanti tiba-tiba ada putusan yang aneh-aneh apa gimana? Terus ini, Dasko belum pastikan syarat usia calon kepala daerah akan ikuti putusan MK. Masih banyak kalimat-kalimat simpang siur. Padahal KPU-nya juga bilang di hari yang sama, putusan MK akan diikuti seluruhnya, baik pertimbangan hukum maupun amar putusan untuk baik putusan MK nomor sekian maupun nomor sekian. Dari ini harusnya emang ngikutin MK, tapi kita nggak tahu, tetap ada keraguan di kepala gitu. Makanya kalimatnya masih terpatri di kepala kalau kawal terus sampai menang, sampai benar-benar menang. Karena kita nggak tahu kapan bencana akan terjadi. Jadi sampai hari pendaftaran tiba, kita tetap nggak akan bisa tenang. Ikutin terus, kawal terus, jangan sampai tiba-tiba ada hal aneh kejadian di akhir-akhir. Kayak waktu itu. Di sisi lain, ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian khusus setelah perkara ini itunya tentang perkara demo dan lain sebagainya. Seperti tiba-tiba fasilitas langsung bener lagi. Kan kemarin hasil coret-coret tuh ternyata langsung dibenerin. Cepet banget emang kalau ngurusin perkara kayak ginian. Jalan rusak mah kagak tahu kapan. Waduh. Terus kebawalah ke perkara yang sangat panjang sekali tentang bagaimana perlakuan yang namanya sedang dibawa-bawa ketika demo. Bapaknya lagi sibuk nyariin dia kerjaan sambil acak-acak negara, anaknya lagi happy-happy di Rodeo Drive. Before we go to Philly, anjay Philadelphia, lagi belajar practice and research for social justice. Let's go! Social justice. Padahal justice yang lagi diperjuangkan adalah dengan gak ada dia di pemerintahan. Oh by the way, Doski kesana naik jet pribadi. Awalnya kan gini, awalnya orang-orang mempertanyakan, kan ada story ini, USA here we go gitu. Terus kayak dilihat jendelanya, kok dari jendelanya seperti tidak biasa ya, seperti bukan maskapai yang dinaikin bareng-bareng sama orang-orang ya. Oh, akhirnya setelah dicari tahu ternyata ini jet pribadi. Oh, pakai jet pribadi. Asal Anda tahu, penggunaan jet pribadi seperti ini harganya mau mahal. Afturnya aja kayaknya kita kagak cukup buat cari seumur hidup itu biayanya. Kayaknya keluar miliaran deh, kalau nggak salah ya, secara hitung-hitungan. Segini biaya pesawat jet yang disebut-sebut di... Wah coba, aku pengen tahu nih.
Biaya sewa dibanderol mulai dari $17.000 hingga $19.000. Biayanya berbeda-beda tergantung model. Katakanlah gini. Katakanlah kita ambil angka yang paling kecil aja, $17.000. Dari Indonesia ke USA berapa lama? Katakanlah 18 jam. Wow. 17.000 dikali 18. 306.000. Ini baru berangkat doang ya. 306.000 katakanlah dikali dolar sekarang 15.600. Berapa banyak nolnya hanya nih buat biaya perjalanan doang? 4 miliar. Bolak-balik 8. Lah. Belum kalau misalkan dia dari kota ini pindah. Oh, waduh, banyak juga duitnya ya. Aku ingin punya pesawat jet pribadi. Ingin saya muter-muter dunia. Turun di Alaska. Beneran pakai jet pribadi, bro. Dan updateannya itu yang masih dipertanyakan. Updateannya adalah kayak makan sushi di pesawat, Masya Allah, Masya Allah. Salah satu yang paling utama adalah ini. Mahal banget roti 400.000. Dari situlah kalimat yang tadi keluar. Kalimat ini, Mbak rotimu yang 400.000 itu gaji guru honorer sebulan. Sebenarnya gini, sebenarnya ya kita udah sering ngeliat lah ketimpangan sosial kayak katakanlah di YouTube atau di IG artis-artis ada orang beli apa harganya mahal apa segala macam. Udah biasa sebenarnya. Yang nggak biasa adalah ini orang yang so-called akan menjadi wakil rakyat, ini adalah anaknya pemimpin, ini yang paling memasak sih Kompas ya, diikuti dengan beberapa portal berita lain. Oh, Kompas memasak sekali bro dengan judul-judulnya bro. Tone deaf artinya tidak bisa mendengar atau tuli, dapat juga dimaknai tidak berperasaan, tidak menyadari atau tidak peka keadaan sekitarnya. BMKG, Jakarta cerah berawan sepanjang hari Kamis, cocok untuk aktivitas luar ruangan juga demo ya. Sudah cantik atau tampan tapi bau ketiak, tentunya mengganggu penampilan secara keseluruhan. Catat cara mengatasi bau ketiak tersebut. Jangan salah kaprah. Periode kayaknya dia paling lucu dong. Maksudnya kayak ada orang kuliah di Amerika, yang mana Amerika notabene-nya belajarnya bahasa Inggris. Tapi ada orang nyebut trimester, third semester. Trimester, orang hamil kan trimester 1, trimester 2, trimester 3. Kenapa disebutnya trimester? Karena cuma 9 bulan. Kalau mau menyebut trimester ketiga ya trimester ketiga nyebutnya, bukan third semester. Third semester itu artinya semester ketiga. Semester in a way 6 bulan per semesternya. Jadi 18 bulan hamil apaan? Periode kehamilan pada manusia disebut dengan trimester, bukan semester. Oh, bagus banget sumpah. Dan ini kayak cuman informasi aja gitu. Jadi kayak Kompas tahu, gue gak akan dipermasalahkan orang ini informasi sih gitu kayak. Lahir di Solo 21 Juni dari pasangan. Ketika lahir awalnya diberikan nama Kompas. Umumnya manusia hamil selama 40 minggu atau 9 bulan. Mungkinkah manusia hamil selama 3 semester atau 18 bulan? Aja coba. Ibu hamil perlu menjaga jenis makanan yang dikonsumsi, terutama membatasi makanan mentah. Lalu bagaimana jika ibu hamil ngidam makan sushi? Sorry, harusnya dalam. Lalu bagaimana jika ibu hamil ngidam makan sushi di pesawat? Harusnya gitu. Gue cuma bacain headline berita, men. Salah satu tanda kiamat, orang bodoh diangkat jadi pemimpin. Sindonius. ICU bro, ICU. Terus info astronomi juga tiba. Tahukah kamu bahwa kamu bisa menamai sebuah komet jika kamu berhasil menemukan komet baru? Penamaannya juga bebas. Boleh nama kamu, nama bapakmu, contoh. Gosong, Chef. Gosong. Dan ini, men. Ini lagi hamil, ditegur sama rakyat, banyak kalimat-kalimat nggak enak tentang dia. Karena tetap update, tetap menunjukkan kalau sepertinya tone deaf, tidak peduli. Gua nggak tahu kedepannya akan gimana. Tapi yang pasti
gue akan takut sekali ketika ada seseorang di luar sana mendoakan gue dengan doa kayak gini. Barusan lihat story Mbak Erina, enak banget ya roti 400 ribunya Mbak. Di sini saya duit segitu gaji sebulan. Setelah putusan MK hari ini kita ketemu di akhirat aja ya Mbak. Demi Allah saya akan bersaksi apa yang Anda perbuat sekarang dan keluarga suami Anda. Kalian akan mempertanggungjawabkan semua dosa yang kalian lakukan sekarang ini. Kalau di dunia azab tidak dinampakkan untuk kalian, maka tunggu saja kita di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Untuk bisa kita didoakan seperti itu sama orang, video ini kayaknya terlalu panjang, too much information sepertinya. Gue tahu lu capek, khususnya sama perkara yang ada di negeri ini. Masalah dari orang-orang itu gue rasa adalah sepertinya mereka merasa kita nggak bisa ngelawan. Sepertinya yang mereka pikirkan kita cuman bakal diem dan nerima keadaan. Padahal enggak. Sekarang langsung pada sibuk sendiri, mengamankan nama masing-masing. PR-nya sebenarnya masih banyak, karena tetap harus dikawal sampai bener-bener akhirnya kita tahu siapa aja yang daftar. Kalau tiba-tiba ada kabar yang itu naik, makin-makin. Dan seharusnya dengan tekanan kayak gini nggak akan ada langkah diam-diam lagi, harusnya. Karena kalau itu terjadi, makin chaos, makin jadi kayak apa. IHSG turun, setahu gue IHSG turun, dolar terhadap rupiah naik. Semuanya terjadi karena ada bapak ngebantuin anaknya kerja. Dulu ada artikel ini, MK tolak gugatan undang-undang ketenagakerjaan soal batas usia pelamar kerja. Ada kalimat yang bilang kalau batas usia lowongan bukan diskriminasi, tapi anak presiden perlu bantuan bapak supaya bisa dapat kerja. Gimana sih? Karena pada akhirnya ya itu, kalau lu mau kerja, usaha sendiri, cari tahu gimana caranya sendiri. Soalnya nyusahin kalau ngerepotin orang tua. Nyusahinnya satu negara lagi.